Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Dion MBD di channelnya Ilustrasi, channel di mana kita semua bisa jadi ilustrator profesional. Ini adalah video terakhir dari seri Belajar Gouache. Kalau kamu belum nonton video pertama dan kedua, kamu bisa lihat videonya di sini. Di video yang terakhir ini, kita akan fokus mempelajari bagaimana kalau kita melukiskan sesuatu yang lebih kompleks. Di sini aku memilih sebuah pemandangan yang aku foto dekat rumah aku. Nah, sebelum mulai tutorialnya, aku mau ngasih tahu dulu bahwa untuk melukis, sebenarnya gaya aku itu lebih impresionis. Berarti daripada melukiskan detail, yang biasanya aku lebih fokuskan adalah pencahayaan, pemilihan warna, dan juga overall effect dari lukisan tersebut. Kenapa aku melukis secara impresionis? Karena pada dasarnya ilustrasi aku itu bukan lukisan. Aku menggunakan media lukis untuk mempelajari soal warna dan pencahayaan. Jadi di tutorial yang ini, aku nggak akan terlalu banyak ngajarin kamu tentang rendering atau membuat detail. Tapi aku akan ngajarin kamu gimana kita bisa mendapatkan sebuah scene atau sebuah gambar yang pencahayaan dan warnanya semua terasa kohesif dan bekerja sama. Di tutorial ini aku akan pakai sketchbook ilustrasi, dan palet yang aku pakai sama seperti palet di video sebelumnya. Warna putih, 2 kuning, 2 merah, dan juga 2 biru. Kamu bisa lihat video 1 dan 2 untuk lihat setup gouacheku secara lebih detail. Seperti pada video sebelumnya, aku memulai dengan sketsa simple dari gambar yang mau aku lukis. Sketsa ini tidak menggambarkan detail, tetapi dia menggambarkan bentuk-bentuk abstrak yang kalau digabungkan kurang lebih merepresentasikan scene yang akan kita lukis. Aku menjaga supaya bentuk-bentuk ini tetap simple, supaya nantinya aku tidak terpengaruh sama detail terlebih dahulu, tetapi overall effect dari paintingnya. Berbeda dari video sebelumnya, di mana aku langsung memberikan warna satu persatu terhadap objek, di video ini aku memulai dengan memberikan warna dasar kepada kertasku. Karena secara keseluruhan gambarnya terlihat terang, aku mau menggunakan warna dasar yang hangat. Di sini aku mencampurkan warna merah dan kuning untuk warna yang hangat dan dipergelap menggunakan warna biru. Warna dasar ini sengaja aku buat lebih gelap, karena pada cat gouache lebih mudah menambahkan warna terang di atas warna yang lebih gelap. Selain itu, dalam melukis, warna dasar ini juga membantu kita supaya mengira-ngira value warna-warna lain yang nanti akan kita gunakan. Kalau sekarang aku langsung melukis di atas kertas yang berwarna putih, warna yang aku pilih akan terlihat sangat kontras dengan kertasnya sehingga aku akan ragu-ragu memberikan warna dengan value yang gelap. Di sini kamu juga bisa memperhatikan aku menambahkan warna yang lebih terang di kanan atas untuk mengindikasikan arah datang cahaya. Step kedua dari lukisan ini adalah menambahkan notan praktis pada gambarnya. Notan adalah pemetaan bagian yang gelap dibanding dengan bagian yang terang. Kamu bisa belajar lebih soal ini di course self-learning warna dan cahaya. Linknya ada di deskripsi. Pada tahap notan praktis ini, aku bukan menggambar ulang sketsaku. Di sini aku memisahkan kira-kira bagian mana saja yang akan menjadi bentuk-bentuk gelap. Aku melakukan ini sambil menyipitkan mata waktu melihat referensi, karena dengan menyipitkan mata, aku bisa mensimplifikasi bentuk-bentuk gelap dan terang. Di sini fokusku bukan menggambarkan objek-objek supaya terlihat detail. Tetapi pembagian gelap dan terang ini harus memberikan impresi bahwa di sini ada pohon, di sini ada gerobak, dan di belakang ada objek-objek lainnya. Kesalahan utama pemula adalah biasanya mereka memaksakan diri untuk mendefinisikan atau mendetailkan objek-objek lainnya yang ada di background itu. Di sini kamu bisa lihat objek-objek yang di background semuanya bahkan aku satukan menjadi satu bentuk gelap. Kita bahkan tidak bisa melihat mobil yang ada di background. Yang penting kita menggabungkan dulu di mana gelap dan terang. Setelah pemetaan gelap dan terangnya didapatkan, barulah aku mencampurkan warna hijau untuk ditempatkan pada bagian daun. Di sini aku mengetes dulu apakah warna hijau yang aku pilih value gelap terangnya sudah sesuai atau belum. Setelah mencobanya, aku tambahkan warna kuning yang lebih menyala untuk membuat warnanya menjadi lebih muda. Pada referensi kita bisa melihat sebenarnya warna hijaunya jauh lebih menyala atau lebih terang. Tapi di sini aku mau menggunakan warna hijau yang sedikit lebih gelap dulu, karena seperti yang sudah dibilang tadi, menambahkan warna terang nantinya akan lebih mudah. Yang paling penting mau aku dapatkan adalah warna hijau dengan temperatur yang sesuai, yaitu hijau yang hangat. Efek pencahayaan bukan hanya dari gelap terang, tetapi juga dari temperatur warna yang kita pilih. Contohnya, meskipun warna daunnya ini kurang terang, tetapi karena temperaturnya cukup hangat, kita tahu bahwa cahaya yang mengenai daun tersebut adalah cahaya hangat. Nah, untuk membuat seakan-akan daunnya ini lebih terang, aku tidak akan membuat warna hijau yang lebih muda dulu.
Di sini, malah aku akan mencampur warna yang gelap. Aku menggunakan warna biru dan merah untuk mencampurkan warna ungu yang gelap. Kemudian aku mencampurkan sedikit warna hijau kekuningan untuk menetralisir warna ungu tersebut. Warna ungu ini akan aku gunakan untuk menambahkan aksen gelap pada batang pohon. Kalau kita lihat pada referensi, sebenarnya warnanya cukup keabu-abuan atau cukup butek. Tapi menggunakan pengetahuan tentang warna dan cahaya, aku sadar bahwa untuk membuat cahaya yang terasa hangat, aku harus memberikan bayangan yang terasa lebih dingin. Maka dari itu, bagian yang gelap basisnya berwarna keunguan, bagian yang terang basisnya berwarna kekuningan. Saat menambahkan aksen gelap ini, aku berusaha sebisa mungkin untuk menggunakan satu warna yang sama di berbagai bagian dari lukisanku. Di beberapa area, aku mengadjust supaya warnanya lebih kebiruan atau lebih kemerahan, tetapi basisnya semua sama. Tips lainnya untuk pemula adalah menggunakan satu warna yang sama di banyak tempat di lukisanmu. Ini akan membantu supaya overall lukisanmu itu terlihat menyatu. Kalau kamu perlu mengubah warna tersebut, gunakanlah warna yang sudah kamu campur sebagai base atau sebagai dasar dari campuran warna lainnya. Tapi hati-hati, kamu tetap harus menemukan tempat-tempat di mana kamu memberikan warna yang pure supaya lukisan kamu tidak terlihat butek. Untuk langit, aku menggunakan warna biru yang pure. Warna biru muda yang pure yang aku baru campur ini membedakan antara langit, pohon, dan juga bayangan. Karena campuran warnanya yang berbeda sendiri, ini membuat seakan-akan lukisan kita tidak kotor atau butek. Kalau secara tidak sengaja aku mencampurkan warna bayangan atau warna pohon ke langit, lukisannya akan terlihat muddy atau kotor. Meskipun menggunakan palet warna primer, aku tetap tidak bisa mencampur warna seintens referensi. Maka dari itu, untuk mengakalinya, di sini aku membuat warna yang terkena cahaya sedikit lebih salmon atau lebih pink. Karena aku tidak bisa membuat warna yang lebih intens, aku membuat supaya temperaturnya jauh lebih berbeda. Baru di bagian yang terang, aku tambahkan warna yang lebih muda atau lebih putih. Warna salmon yang intens di sekitar warna putih tadi membuat seakan-akan warna putihnya lebih bercahaya. Dengan base warna salmon yang tadi, aku mengadjustnya sedikit demi sedikit untuk bagian-bagian terang lainnya. Supaya yang terang makin terlihat bercahaya, aku menambahkan aksen yang lebih gelap lagi pada warna-warna gelap di sekitar cahaya yang terang. Kalau kamu perhatikan sekarang, meskipun lukisannya belum memiliki detail, tetapi dia sudah memiliki overall value dan warna yang tepat. Di sini aku sudah mendapatkan value batang yang paling gelap, value daun dan juga tenda yang sedang, value cahaya dan langit yang paling terang. Jangan lanjut ke fase berikutnya kalau kamu belum mendapatkan overall value dan color seperti ini. Di fase berikutnya ini, kita akan menambahkan detail. Di sini aku memulai dengan mencampurkan warna hijau yang sangat muda untuk bilah-bilah rumput. Semakin ke belakang, aku semakin menambahkan warna kuning supaya dia semakin gelap tetapi tetap hangat. Karena overall value dan warnanya sudah tepat, detail yang aku berikan ini bukan untuk memperbaiki lukisanku. Karena overall value dan warnanya sudah tepat, detail ini hanyalah mempercantik atau make up di atas lukisan yang sudah kita buat. Kebanyakan pemula berpikir bahwa dengan menambahkan detail, lukisan mereka akan semakin benar. Value mereka akan semakin kuat dan struktur gambar mereka akan semakin mudah dibaca. Tapi, kalau kamu nggak punya pondasi yang kuat dari awal, gambar kamu nggak akan semakin bagus. Jadi jangan terburu-buru masuk ke fase ini meskipun ini adalah fase yang paling menyenangkan. Fokuslah terlebih dahulu dalam membentuk overall color dan lighting dari lukisanmu. Sambil terus menambahkan detail yang painterly, kamu bisa lihat bahwa aku tidak mengganti brushku menjadi brush yang lebih kecil. Ini seperti yang sudah aku bilang tadi, aku biasanya melukis secara impresionistik. Artinya, daripada menggambarkan bentuk mobil yang detail, aku menggambarkan impresi mobil tersebut seperti yang bisa dilihat di lukisan ini. Pada fase ini, yang aku pikirkan adalah perbatasan atau edges dari satu objek atau satu bentuk dengan bentuk yang lainnya. Contohnya di sini, saat aku melukiskan banner yang ada di pohon dan di kiosnya, aku lebih fokus memikirkan bentuk cahaya yang mengenai banner daripada bentuk bannernya itu sendiri. Karena kalau bentuk cahayanya terlihat akurat, maka seperti gerobak yang baru saja dilukis, terlihat seperti gerobak. Tapi kalau kita menggambarkan perspektif dan juga bentuk 3 dimensi yang akurat, sementara bentuk pencahayaannya salah, maka objeknya akan terlihat lebih abstrak.
Mindset ini aku gunakan untuk semua bagian pada lukisannya, sehingga sedikit demi sedikit bentuk yang tadinya besar di-breakdown menjadi bentuk-bentuk kecil yang lebih kompleks. Ini adalah kunci menambahkan detail pada lukisan. Bukan dengan menambahkan gambar-gambar detail, tetapi dengan membreakdown bentuk besar menjadi bentuk-bentuk kecil yang lebih kompleks. Proses yang sama aku ulangi berkali-kali untuk setiap bentuk-bentuk kecil pada lukisan ini. Bagian favoritku adalah menambahkan bentuk biru kecil ini, yang membuat bentuk merah abstrak di belakang menjadi terlihat seperti impresi sebuah mobil. Kita bisa menambahkan detail-detail kecil seperti itu sebanyak apapun sampai gambar kita terlihat sangat realistis. Secara pribadi, aku suka kalau lukisannya terlihat loose seperti ini dan tidak overwork. Kasih tahu di komen kamu mau tutorial tools apa lagi. Kalau ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan juga cek course-course kita di ilustrasi.com. Sampai jumpa di video berikutnya.